Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Set Autobahn. Kali ini mau tes settingan baru. Ini mungkin secara power lebih galak lagi, karena biasanya di regulator saya tanpa pair ya biasanya. Nah sekarang saya nyoba pakai pair untuk regulatornya. Kemudian bukaan mixernya pun dia lebih besar lagi ya, lebih besar. Biasanya kan 2 kali lubang 10 mili, ini 3 kali lubang 12 mili bukaan mixernya. Jadi kalau secara di total sih hampir menyerupai, hampir mirip ukuran dari karburator. Karburator kan 22 mili ya, ini 3 kali lubang 12 mili, anggap aja itu hampir mewakili dari besarnya lubang karburator. Cuman posisi lubangnya ini di pinggir, bukan di tengah. Ini tadinya pakai mixer elektrik. Nah kalau pakai mixer elektrik bukanya segini. Nah ini yang putih ini tuh tanpa pair ya. Ketika pakai pair bukanya segini. Ini hampir ngebuka 100%. Saya pakai pipa ukuran 1 in ya. 1 in itu 28 mili, sedangkan ukuran dari karburator itu 22 mili, berarti kan lebih besar ya. Jadi seperti itu. Nah ini kilometer sekian, tabung baru. Lupa saya timbang, tapi di rumah ada temennya, nanti temennya kita timbang hasilnya berapa. Yang pasti sih ini harus kuat banget menanjak. Ini power deliverynya yang bawah saya bikin smooth, atasnya agak berisi ya. Kalau kemarin settingannya bawah tuh berisi, atasnya agak kurang. Oh ini sebaliknya ya, sengaja saya bikin seperti itu karena di tempat saya ini kalau hari biasa macetnya luar biasa, dan kalau pakai settingan ya bawahnya agak nyundul gitu, itu bikin capek karena apa ya, gas dikit nyundul. Oke, kita berangkat aja. Persiapan nggak tahu mau kemana, seperti biasa jalan-jalan ala Jet Autobahn itu kemana aja. Ini udah di gunung, tinggi banget, tekanan masih oke. Tahu udah berapa kilo nih. Jalanan udah hancur. Ini daerah Cimaung mau ke Pangalengan, tapi lewat jalur pinggir ya, jalur pinggiran. Tahu nih nyampainya kemana, belum pernah juga. Jalannya udah batu semua. Apakah kedepannya akan masih batu atau ada mulusnya lagi? Oke, kita lanjut. Pengetesan sejauh ini tanjakan-tanjakan aman sih, nggak ada kendala. Lanjut dulu. Makin ke dalam makin keren aja ini jalannya. Wow. Sadis. Setelah melewati hutan, pokoknya ini jalanan yang paling serem yang pernah dilalui motor BPG ya. Jalannya batu terjal dan aduh, ini banyak kopi di sini guys. Itu ada villa-villa yang kurang keurus kayaknya, kurang peminat apa gimana. Udah, ini keren sih tempatnya sih. Ini masih jauh ke jalan raya ya. Oke, oh iya, pinus, hutan pinus, keren lah, top lah. Ini ujiannya sementara. Oke, kita lanjut lagi. Tanjakan terakhir ini cukup ekstrim, gak kuat kalau berkemah, gak kuat. Itu tadi dari bawah sana situ, itu dari bawahnya itu nggak ada ancang-ancang ya, jalan rusak dikit, tapi ketemu coran baru jadi naik gini nih. Nah itu nggak ada ancang-ancang, susah. Tapi kalau ada ancang-ancang naik kayaknya. Itu nggak ada ancang-ancang sama sekali.
Jadi nggak kuatnya tuh takutnya si PT-nya ya bermasalah, jebol apa putus apa ambrol ya wassalam. Ini jauh, masih jauh kemana-mana. Katanya ke situ ke arah Banjaran sana, Pangalengan. Nggak tahu nih jalur mana, kita gas aja dulu. Nih kebetulan jalannya bagus, pemandangannya bagus. Tadi juga bagus sih, cuma jalannya nggak bagus, jadi susah nggak bisa pegang HP untuk bikin video. Ini menanjak, suka dengeran suara mobil. Ini dikit aja gasnya. Kuat kok. Oh iya, untuk spek dari motor keseluruhan, mesin standar, kemudian apa namanya, puli depan pakai Vario 110 karburator beserta rollernya itu ori ke bawaannya, berarti berapa ya, 14 gram, naik berapa gram dari bawaannya Honda Beat. Kemudian lain-lain LPG dan sebagainya, peralatan konverter sama, cuman beda di mixer aja. Sama ini apa namanya, regulator pakai PR, sebelumnya nggak pakai PR tuh. Regulator baru ya. Keren. Nih, kita menikmati alam aja. Regulator, kemudian mixernya saya lupa. Ini mixernya pakai Tucson 1 in. Jadi lubang untuk idenya itu 2 buah 12 in. 12 mili. Nah, itu speknya sama kayak yang saya pakai di mobil Agya ya. Lubang idel 2 kali 12 mili. Kemudian bagian bawah yang mengarah ke TB itu lubangnya saya perbesar lagi, jadi enggak lubang bawaan Tucson 1 in ya. Kalau untuk bagian klepnya itu bawaan, masih belum saya otak-atik. Kemudian pernya saya bikin lembek, kan bawaan dari Tucsonnya itu agak kenceng ya, saya bikin lembek gitu. Sisa-sisanya standar semua sih. Apa namanya, reducer baru, makan gitu. Ada yang kemah camping makan buat trap. Itu reducernya baru, jadi saya untuk pembuktian aja sih ya, bahwa reducer Orion pun ya nggak usah diotak-atik, oke gitu. Cuman tadi di satu tanyakan itu kalau untuk bertiga, saya, istri saya sama anak saya yang kecil itu nggak mampu ya. Tapi kalau misalkan dipakai puli bawaan David, kayaknya bisa deh, karena yang Vario ini cenderung berat ya, berat banget, tarikannya berat banget. Nah ini mau nyari tempat buat selfie kayaknya tuh tadi. Nah, ada jalan ke situ tuh. Berat banget ini sih. Apa, nggak terlalu menanjak, masih menanjak kan tadi yang saya temuin. Ini menanjak tapi ya biasa aja sih. Pakai, jadi
pakai bensin pun ya, pakai bensin, kalau ditanyakan yang seperti yang tadi itu saya nggak kuat, itu nggak kuat juga kalau pakai puli vario ini, kecuali rollernya dikurangin satu, roller kurangin satu agak mendingan, walaupun berat tapi agak mendingan. Nah ini agak menanjak lagi, agak menanjak. Ini sayanya buahnya pelan aja karena lagi menikmati udara di sini. Ini jalur Ciwidey Pangalengan ya. Ciwidey itu Pasir Jambu. Ini nanti Pangalengan kalau nggak salah keluarnya situ Cileunca. Sebelum situ Cileunca itu ada Bukit Bintang. Oh kayaknya itu longsor ya. Malabar. Ini masuk hutan lagi. Nggak tahu berapa jauh. Saya belum pernah sih ke jalan ini. Ini baru pertama kali dan ya keren. Dalam agak ketemu esok keren. Kesini pakai sepeda lipat, aduh bayangin. Kalau saya ada jelas nggak kuat kalau pakai sepeda lipat jauh-jauh ya. Kalau TB masih oke lah. Halo dek. Bisa dibalik. Nah, masih perkebunan teh. Oke, ini kondisi udah setelah pulang dari berpetualang tadi ya. Kilometernya segitu. Awalnya berapa ya? Saya kurang tahu. Sekitar 600 ya kalau nggak salah. Tapi nanti kita cek ulang. Ini tekanan masih segitu. Nanti kita timbang berapa berat dari total keseluruhannya ya. Total isinya berapa. Dan ini untuk mixernya saya ngerasa ada berebet-berebet, ternyata bagian dari klepnya ini keluar jalur. Jadi udara udah terbuka duluan ya. Nah mixernya seperti ini. Ini klep 1 in. Nah 1 in. Dan lubang ini 2 kali 12 mili. Oh ini bergeser nih. Bergeser karena getaran. Tuh, soalnya ini enteng banget. Nah kita buka dalamannya seperti apa. Nah, oh nyangkut. Ini kepotong sih. Lagi dibor, kena jadinya patah. Bukan sengaja ya. Kalau yang ini baru sengaja dipotong, karena kalau nggak dipotong itu nyangkut di kena ke filter udara. Nah ini pernya saya bikin lembek. Kalau bawaannya kan kecil, panjang, keras. Nah saya justru bikin lembek ya, supaya bukaannya lebih gede lagi. Nah ini yang bagian yang saya modif nih. Oh gede banget kan. Jadi penghambatnya cuman ini aja. Ini penghambatnya. Selain itu hampir total loss ya. Ukuran dari TB nya itu lebih kecil dari ukuran ini. Ini kan 28 mili, sedangkan si TB nya itu 22 mili. Jadi kalau misalkan kita
kita asumsikan ini penghalangnya ini sekitar menghabiskan ukuran dari 8 mili lah. Jadi input udara yang masuk ke sini itu jumlahnya senilai ukuran dari 20 mili. Jadi anggap aja lebih kecil daripada throttle bodinya ya, atau karburatornya. Ini 2x12 mili ditambah dengan ini. Jadi fungsinya ini tusen ini sebenarnya ini buat apa ya, men-trigger. Jadi ada kevakuman di ruangan ini, di ruangan reducer mixer ini, sehingga si reducernya itu bisa jadi aktif. Kalau aktif kan bisa mengeluarkan gas. Ini buat pancingan doang sih sebenarnya. Makanya si pernya saya bikin lembek ya. Pernya saya bikin lembek karena ini tujuannya buat pancingan doang. Jadi ketika udah buka gini kan loss aja gitu. Ya walaupun masih ada hambatan ya, dikit, tapi lebih ke lossnya itu. Lain-lainnya seperti yang diceritakan di sebelum-sebelumnya itu ya masih bawaan normal, redusernya ori, nggak ada diapa-apain. Terus si membran keran bensinnya ori, kemudian air flow control buat setelan idenya ori ya, regulator ori. Jadi yang dimodif itu cuman ini doang, modifan itu cuman mixer doang. Jadi semuanya rata-rata ori ya. Ini pernya ori, membrannya ori. Tadinya ini pernya sebelum yang sekarang ya. Sebelum yang sekarang tuh pernya saya potong. Jadi ukurannya tuh setengahnya. Pernya tuh setengahnya dari orinya. Nah, sekarang ini pernya ori. Kalau ini sih emang udah dulu apa ya, kepanjangan, mentok, jadinya dipotong dan dibuatkan nempel seperti ini supaya enak dan mempermudah bila mana bongkar pasang. Karena kan ini motor sebagai tes juga ya. Jadi kalau produk yang ada yang beli produk saya terus saya tes dulu ya di motor ini, ngetesnya dulu. Kita cek dulu. Ini yang pertama biasanya ngaco. Oh berarti benar nih, 6,36 kilo, berarti 1,36 kilo. Ini yang baru, yang sama satu. Nah barunya sekitar 7,88. Nah 7,88, barunya 7,88. Ini sisanya 6,36, berarti kita hitung ya, 788 berapa tadi, 636 8 kurang 6 2 5 1. Jadi konsumsinya 1,52 kilo ya, 1,52 kilo. Nanti secara kilometer saya hitung dulu deh. Nanti saya tampilkan di situ. Kemudian secara performa, ini performa ya,
kita bicara performa, saya settingannya untuk tarikan bawahnya saya bikin smooth. Top speed boncengan bertiga itu kemarin baru bisa sampai 80 karena treknya bukan trek panjang, jadi kurang bisa mengeksplor. Kalau sendiri mungkin bisa lebih ya. Kalau sendiri ini karena kemarin boncengan bertiga, jadi segitu kira-kira baru bisa tercapainya. Mungkin kalau treknya agak panjang bisa lebih, karena itu mau naik cuman karena treknya udah habis duluan ya udah. Karena jalanan kampung di sini banyak belok-belok ya, yang lurusannya itu sedikit sekali. Jadi kalau misalkan yang versi dari sebelumnya yang tarikan bawahnya lebih enteng lagi, nah itu ke 80 itu agak cepat. Cuman kalau yang ini agak lama bawahnya agak lama karena yaitu yang saya ceritain tadi, jalanan di sini macet, tiap hari macet, dan kalau antar jemput anak sekolah itu ya macet. Jadi kalau pakai yang versi yang sebelumnya bikin pegel tangan ya, karena baru gas dikit udah nyundul harus ngerem. Tapi kalau pakai ini gas dikit dirunut gitu dia jalan gitu enak lah, kayak motor bensin pada umumnya kayak gitu. Oke, mungkin sekian review dari hasil pengetesan untuk regulator ori dan mixer besar ya, mixer ukuran besar. Hasilnya seperti itu, kira-kira 1,5 kilo menempuh jarak 100 kiloan ya, 100 kilo sekian. Nanti saya tampilkan, saya nggak hitung pastinya berapa. Nah untuk rutenya, rute ya kayak gini, macet, ada lancarnya juga. Kalau kemarin sih cenderungnya banyak kan lancar, cuman saya jalannya ke kampung jadi ada jalan rusak gitu, terobos jalan ke hutan. Nah kayak gitu rutenya, jadi bukan rute yang jalanan lancar gitu. Oke, Jet Auto Pump, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.